Karepe kula nggih jenengan niku ampun nyakiti tiang lintu, kasihan. Orang yang sampean sakiti itu lho kasihan. Wis ora usah ngatur karo wong tuwek, maksude sampean piye? Gitu, Aku sampean Pak. pokoke nek ngantek sampean ora kena tak ile, nek sampean ora gelem bali sampean tak purba wasisane tak. Loh, sampean kan dikasih tahu, kok malah Masalah marah-marah. wis ngerti, aku wis ora sak kok pelajari sak dhewe tak pikir lebih mateng. Lah sampean ganggu tiang kok ndak mau diganggu. Saiki ora banyak ceritane sampean memang tega karo aku tak. Salah itu tenan nggih. Iki ngerti iki pusaka ki landhep. Pusaka iki ngandung isi. Ngandung iso. Saiki aku wis merasa tersinggung karo sampean. Iki wis tak cerutne kene. Aku ngerti wajah sampean. Aku ora mikir-mikir tetep sampean tak bunuh saiki. Rasakno saiki. Rasakno saiki orang umur. Ayo saiki. Pripun, Bah? Niki wau kok sampai jenengan ngatus ngeten niki, Bah. Biasa, Kang. Jenengane dolanane karo geni ya kena geni. Lek dolanane lemah ya kena lemah. Dolanane dukun ya kena serangan dukun, wis biasa. Ancen niate sampun ngaten. Ancen niatnya seperti ini ya dapatnya seperti ini. Tapi kan yang penting dinikmati mawon, dinikmati, disyukuri mawon. Memang sudah niatnya kita kan untuk memberantas dukun. Niku mawon. Lha napa kedah dukune kula parani mawon to, Bah? Nggak usah. Sampeyan duwe tugas dhewe, sampeyan duwe tanggung jawab dhewe, duwe amanah dhewe. Encen emang ya sengaja kan kita datang ke Sumatera ini kan, terutama sekarang kita di Lampung ini kan ya, kalau ada dukun kan memang sengaja kita tobatkan lah, paling enggak ya kita sadarkan kan gitu ya, semampu kita aja. Ya tapi lek carane kados ngeten sampai jenengan kados ngeten lho, Bah. Dinikmati mawon kan ya, ancen kedai ngoten kan. Kula pun matur, saya sudah bilang tadi bahwa ini semua sudah menjadi keinginan kita, sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya kan kita wakafkan nih hidup kita ini untuk hidup di jalan ini. Apapun yang kita dapatkan ya dinikmati mawon, sudah tanggung jawabnya. Tapi Emang anu Kang Riban, kados kula sing sebagian sering jenengan iki lho, Bah. Kula nggih mboten trimo lek jenengan dadosaken ngeten iki, Bah. ya enggak, sampean juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Sampean punya tanggung jawab sendiri, saya punya tanggung jawab sendiri, ngoten. Lah ini nanti sampean ki harus tanggung jawab sama apa yang sampean lakukan. Oh nggih. Niki memang benten anu niki yang dukun niki. Agak-agak ndak sama ya caranya gitu dengan dukun yang ada di Pulau Jawa tuh agak berbeda. Biasanya serangan santet itu yang saya tahu itu lewat tulang belakang. Lah ini ada yang model baru lagi, dia itu seperti angin itu nyerangnya itu dus gitu. Tidak begitu itu, tapi ternyata ya efeknya ke jantung luar biasa. Ke jantung itu sangat berasa sekali. Kalau nyuntulung mawon Kang, Nggih, pripun, Bah? nyuntulung cincin kula pundi? Tunggal mawon. menawi angsal
Kalau badhe semerep luka jenengan pundi, Pak? Ya enggak begitu luka sih, cuman sesek doang yang dirasa tuh. Terus Kados ngoten lho, Pak. iya, tapi ya enggak apa-apa. Mau kula purukan kan pripun, Pak? Enggak usah, biarin aja. Bantu dong mawon nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mohon ridha dan mohon ya Allah, hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri hamba, penyakit yang dikarenakan ain, ketempelan maupun sihir. Innama amri subhanallah. Amin. Cincin ini dari batu. Batu sendiri adalah benda yang sangat bermanfaat sekali, karena batu adalah benda yang sangat cepat sekali dan sangat bagus untuk menyimpan energi. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ismail, itu dihalang-halangi oleh setan, sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu untuk mengusir bangsa jin tersebut, setan tersebut, dan alhamdulillah dengan batu tersebut jin itu lari, tentunya dengan doa. Dan kita tahu sendiri bahwa di Mekah, yaitu batu Hajar Aswad, itu pun juga menjadi kiblat kita gitu. Jadi batu itu sangat manfaatnya sangat luar sekali, sangat luar biasa sekali. Dan asbabun nuzulnya sendiri, baginda Rasulullah SAW sendiri juga memakai cincin, memakai ali-ali untuk beliau pakai menjadi stempel. Tapi kalau cincin baginda Rasulullah itu ada nama baginda Rasulullah sendiri, makanya cincin ini adalah sunnah. Makanya alhamdulillah ini ada batu yang memang saya sengaja buat cincin itu untuk mengambil kesunahan dari baginda Rasulullah itu. Dan banyak nggih saudara-saudara kita yang memesan cincin ini. Alhamdulillah. Kathah nggih. Alhamdulillah kathah. Banyak kan yang pesan, Allah perih. Yang biasanya yang pesan cincin dari mana saja kan? Yang ini tadi aja udah masuk Korea sama Taiwan, Jepang. Alhamdulillah udah masuk semua. Yang lainnya masih Indonesia aja, Pak. Seperti Banten, Banyuwangi. Orang Jepang juga ada yang pesan ya. Inji. Astagfirullahaladzim, kayak racun yang modelnya yang dikirim yang dari yang dukun santet sini itu. Yang dikirim itu kayak racun gitu loh kan. Aduh. Jadi yang pesan itu ada orang Jepang juga ya, Kang, ya. Alhamdulillah. Banyak luar negerinya, Pak. Banyak luar negerinya. Hongkong juga ada kemarin. Hongkong juga ada. Iya. Yang dari Hongkong itu berapa orang ya? Hampir 5 orang, Pak, kemarin. Yang pesan cincin itu 5 orang. Iya. Semua satu paket semua. Jadi yang pesan cincin ini ada orang Jepang, Di Korea, ada orang Korea, Taiwan sama Hongkong. Taiwan sama Hongkong. Iya. Alhamdulillah. Udah agak ringan sih yang. Tunjukin lagi dulu, Pak. Iya nanti. Tapi itu
Masuk. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Udah agak ringan sih. Insya Allah nanti bisa ruqyah lah nanti. Nanti bisa langsung ruqyah. Nanti malam kita datangi kembali insya Allah. Alhamdulillah ini banyak yang pesan cincin ya. Alhamdulillah. Rata-rata itu yang pesan satu paket cincin sama kalungnya sekali. Satu paket itu cincin sama kalungnya. Iya karena memang batunya ini saya buat dua, yang satu kalung dan yang satunya itu cincin itu. Nah, kalungnya sendiri memang diasma dengan 10 asma termasuk Hijib Jafar Shodiq, asma dengan asma Sungai Raja dan di asma dengan sholawat. Cincinnya sendiri saya asma dengan 7 asma itu insyaallah. Tapi yang jelas ya kita hanya menjual batunya bukan khasiatnya itu dijelaskan juga sampean kalau ada yang bertanya bahwa kita ini hanya menjual batunya, kita tidak menjual khasiatnya. Jadi kalau yang mau beli ya karena batunya dari Badar Emas itu di apa namanya dijawab batunya dari batu Badar Emas. Nanti insya Allah saya pasang di tab komunitas yang masih unggulan itu ada yang mengatakan batu meteor itu ya, intinya batu Badar Emas itu. Kalau ada yang beli sampean bilang kalau ada yang mahari ya kita jual batunya saja itu, kita nggak jual khasiatnya karena kalau masalah doa itu kita pasrahkan kepada Allah. Intinya ya yang membeli itu kita doakan untuk selamat dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya, kalau punya hutang segera bisa bayar hutang, dan diberikan kesehatan untuk semuanya, dijauhkan dari segala penyakit zahir maupun batin. Seperti itu saja kalau ada yang bertanya. Dan perlu jenengan sampaikan juga ke masyarakat luas bahwa kita itu sama sekali tidak menjual khasiatnya gitu. Kalau ditanya produknya atau apa yang kita maharkan itu ada dua. Yang pertama itu ialah paket pengobatan atau wasilah atau sababiah pengobatan. Jadi ada paket pengobatan, ada paket keselamatan. Kalau souvenir untuk paket pengobatan itu ada kunir, madu, bidara, garam. Itu untuk pengobatan. Jadi ada untuk rumahnya, terus orangnya, setelah orangnya itu mandi dengan garam, lalu setelah itu mandi dengan daun bidara, setelah itu baru minum kunir sama madunya. Itu paket yang untuk kesehatan atau pengobatan. Kalau untuk paket keselamatan itu ada sorban, itu nanti ada cincin gitu, ada rompi, ada tasbihnya gitu, ada kalungnya kayak gitu. Itu untuk paket keselamatan. Dan paket keselamatan sendiri itu bisa dengan yang cincin dan sorban itu bisa. Kunir dan madu itu 1 judo itu. Untuk pemesanan satu hari ini yang kemarin itu berapa, Kang? Alhamdulillah masuk
250 katanya. 250 pemesan. Iya. Itu satu hari. Satu Satu hari 250. Iya. Itu hanya dengan satu admin, belum admin yang lain. Iya. Yang penting saya minta untuk tanggung jawabnya, Insyaallah. amanahnya, karena itu nanti dimintain pertanggungjawaban di akhirat juga. Jadi nggak gampang itu, Kang. Kalau kita berdosa kepada Allah mungkin kita minta ampun gitu aja selesai. Tapi kalau kita punya tanggung jawab ke orang, itu kalau belum tanggungannya selesai, itu sama Allah juga belum diampuni. Jadi kan harus hati-hati, Kang. Saya minta semua admin yang menjawab pemesanan itu harus benar-benar berhati-hati. Jadi saya harapkan setiap pemesan itu segera dikirim dan bukti pengirimannya itu, resinya itu juga dikirimkan ke pemesannya. Supaya apa? Supaya pemesan itu juga bisa tenang. Kalaupun semuanya ada keterlambatan dari pihak JNT atau pihak-pihak yang mengirimkan itu bisa segera konfirmasi bagi yang pemesan itu sendiri. Jadi supaya pemesannya juga tenang gitu. Dan tolong juga disampaikan ke masyarakat luas bahwa nomor rekening saya itu ya hanya atas nama saya sendiri, Samsudin. Jadi kalau ada orang yang memesan terus nomor rekeningnya bukan nomor saya, itu bisa dipastikan adalah penipuan kalau nomor rekeningnya itu bukan atas nama saya. Selama ini ada aduan tentang penipuan atau enggak? Banyak, Pak. Banyak sekali. Masih banyak ya? Iya, banyak. Masih banyak saudara kita ini yang tertipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan saya itu. Iya, dengan embel-embel uang gaib. Uang gaib? Iya. Waduh. Perlu saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku bahwa saya Samsudin tidak pernah mengadakan yang namanya uang gaib. Uang gaib, uang balik, dana gaib itu semuanya penipuan. Nggak ada yang namanya uang gaib itu. Kita ini hidup dalam nyata kok minta uang gaib? Nggak ada. Pokoknya siapapun yang mengatasnamakan saya dan menyampaikan ada uang gaib, dana gaib, itu bisa dipastikan adalah penipuan. Bahkan saya berani menjamin semua spiritual, entah itu Ki, Gus, entah ngaku kiai, ngaku dukun, ngaku mbah, semuanya lah yang menawarkan dana gaib, yang menawarkan uang gaib, itu bisa saya pastikan adalah penipuan. Apapun itu alasannya, entah yang mengaku Ki atau mengaku Gus atau mengaku kiai atau mengaku mbah, bisa dipastikan yang menawarkan penggandaan uang itu adalah penipuan. Jadi jangan sampai saudara-saudaraku tertipu dengan siapapun orang yang mengatasnamakan saya, yang menawarkan dana gaib atau uang gaib atau penggandaan uang, itu bisa dipastikan adalah penipuan. Dan saya juga berani menjamin siapapun orang itu, spiritual manapun yang menawarkan penggandaan uang, itu adalah penipuan. Karena mau dikaji seperti apapun, yang namanya penggandaan uang itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalau memang orang itu bisa menggandakan uang, dia nggak akan minta uang ke orang lain. Dan kalau orang pengen mulia kudu gelem rekoso, gitu. Jadi jangan sampai tertipu dengan angan-angan yang kosong. Dan kalau ada pemesan atau ada orang yang menawarkan aksesoris souvenir apapun yang mengatasnamakan saya dan nomor rekeningnya itu bukan atas nama saya Samsudin, itu bisa dipastikan adalah penipuan. Entah ngaku siapapun, saudara saya, istri saya, siapapun, itu adalah penipuan, itu bukan saya.
Nggih. Nggih, siap. Dan juga tolong dijelaskan untuk masyarakat luas bahwa untuk media-medianya itu kita hanya menjual medianya saja, tapi kita tidak menjual khasiatnya. Kalau cincin ya kita hanya jual batunya, dan batunya ini terbuat dari batu badar emas. Jadi siapapun bagi pemesan yang memesan ya kita jual medianya saja, kita tidak jual khasiatnya. Gitu. Madu pun ya gitu, kita jual madunya saja. Nggih. Dan insya Allah nanti setelah hari raya akan ada program khusus, yaitu program belajar ilmu hikmah jarak jauh, tapi itu nanti. Yang sekarang ini khusus souvenir dulu yang tinggal pakai saja. Insya Allah. Ya, namanya kita sudah niat untuk melakukan sesuatu ya sudah kita niati, jadi itu adalah konsekuensi. Jadi kalau orang bermain api ya, kalau dia bekerja di api ya kena api, bekerja di tanah ya kena tanah. Jadi sudah resiko kita, dan selama apa yang kita lakukan itu kita anggap baik ya terus kita lakukan, tidak usah susah dengan mendapat orang lain. Yakin wong olok itu sebenarnya orang yang mengolok-olok itu akhirnya juga melok-melok gitu loh. Ya kan? Jadi tidak usah terpengaruh dengan itu. Fokus saja dengan apa yang kita lakukan. Niku mawon. Iya. Iya. Mangga dibawa keluar ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.